Setan juga berdakwah. Makanya dakwah kita ini dakwah setan apa dakwah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Udah Bill? Udah di on kan? Udah di play? Kita lanjutkan. Fenomena fujur pada nafs. Kemarin kita ngebahas apa kemarin? Nafs mutmainnah. Terus? Ekses iman dan ketenangan ekses duniawi. Nafs amarah. Kemarin kita membahas dua dimensi ya. Nafs mutmainnah dan nafs amarah. Sekarang kita masuk kepada yang disebut dengan nafs lawamah. Itu di surat 75 ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah demi nafs yang selalu menyesali dirinya sendiri. Yang selalu menyesali nafsnya sendiri. Kenapa? Di ayat ini kita dikenalkan Allah pada dimensi lain yang juga ada pada nafs. Bila kita baca dari ayat pertama, dari ayat pertamanya, semakin jelas arti lawamah yaitu mengupat, mencela, menyesali. Itu arti lawamah. Mengupat, mencela, menyesali. Bila ditempatkan pada sikon yang tepat, dimensi ini bisa jadi amat berguna. Bila ditempatkan pada sikon yang tepat. Seperti yang dimaksud Allah pada surat tersebut, kelak dimensi ini sangat dominan. Sayangnya saat itu sudah terlambat. Penyesalan yang sudah terlambat datangnya. Itulah pula mengapa Allah menekankan betapa vitalnya hingga dimensi ini diangkat Allah menjadi sumpah. Wala uqsimu dijadikan sumpah. Maksudnya agar kita hati-hati dalam ungkapan sehari-hari. Sering dikatakan sesal kemudian tak berguna. Menyesali suatu kesalahan itu langkah awal dari
tobat. Menyesali sebuah kesalahan itu langkah awal untuk tobat. Sayangnya penyesalan telah berubah atau dikotori. Akhirnya hanya rugi saja yang diperoleh. Sebab penyesalan yang diupat atau yang dicela malah selalu orang lain saja. Ingat. Ketika manusia melakukan sebuah kesalahan, itu biasa yang diupatnya orang lain. Gara-gara kamu tuh. Cari kambing hitam. Nuduh. Yang disalahkannya orang lain. Yang diupatnya orang lain, yang dicelanya orang lain. Padahal dia yang buat salah. Gitu. Seperti contoh di surat Ibrahim ayat 22, coba lihat. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Nah, Innallaha satu-satu. wa'adakum wa'dal haq. Dan setan berkata, ketika perkara hisab telah diselesaikan, Pada saat segala urusan akan dituntaskan, ya, kala itu pula lah setan diberi kesempatan, diberi dispensasi untuk berkata, ya kan? Apa katanya? sesungguhnya Allah telah Innallaha wa'adakum menjanjikan kepadamu wa'adal haq, wa'adal haqq. janji yang hak, Iya kan? janji yang benar. Sesungguhnya Allah telah memastikan janjinya padamu. Dan janji Allah itulah yang hak. Tahu dia kan? Setan tahu. Sesungguhnya janji Allah itu hak. Terus wa'atukum fa'ah laftukum. Aku pun pernah berjanji padamu, tapi tak pernah pasti. Ya. Nyalahinya di sini, Pak. Ya. Maksudnya, dan aku pun menjanjikan kepadamu, tapi aku menyalah. Ya, fakhtalaftum cenah kan? Fakhtalaftukum. Ia menyalahi janjinya, artinya tidak ditepati. Janjinya sendiri itu. Itu. Terus wa ma kana li 'alaikum min sultan. Sebab tidak ada kemampuanku terhadapmu kecuali hanya sekedar, ya kan, mengusikmu saja lewat seruan. Tuh. Illa an da'autukum. Ya. Nggak ada, dia nggak punya apa namanya, nggak punya sultan, Kekuasaan. nggak punya kemampuan, orang tahu. Dia hanya sekedar Menyeru. ya, mengusik lewat apa? Lewat dakwah, awas. Setan juga berdakwah. Awas, makanya dakwah kita ini dakwah setan apa dakwah? Oh, gitu. Lewat seruan, lewat dakwah. Fas saja betul, tapi justru itu pula yang kalian jawab. Ya, justru dakwahku lah yang kalian jawab. Gitu loh. Kan fast aja betul misalnya. Enggak? Justru kalian kan mematuhi dakwahku, mematuhi seruan. Nah, orang mengusik itu lewat dakwah. Setan teh.
semangat dakwah. Gitu. Fala talumuni, itu kata lawamah tuh, kata kerjanya tuh, Lama. ya kan? Fala talumuni, maka kini janganlah kamu mencela, menyesali, mengkambing hitamkan aku. Ya. Kok kalian salahkan aku katanya? Jadi setan sendiri pun nggak mau disalahkan, Mas. Hah? Setan sendiri pun tidak mau disalahkan. Walumu anfusakum. Tapi celalah, sesalilah, kami hitamkanlah nafsumu sendiri. Ma'ana bimus, Rihikum. ya kan? Rihikum. Wa ma antum bimusrihi. Tidaklah aku dapat menolong kamu dan kamu juga tidak bisa menolongku. Dan maupun saya dapat Ini kafartu bima asyraktumuni min qabli. Sungguh aku tak terima kalau aku penyebab sirikmu dulu. Ini kafartu. Aku nggak terima, aku kafirkan. Gitu kan. Dia tidak membenarkan perbuatan manusia yang dulu mempersekutukan dia dengan Allah sejak dulu. Jadi nggak? Aku nggak terima kalau aku penyebab syirikmu dulu. Nah, inna zolimi lahu mazabuna. Zolim. Ingat. Dari ayat ini jelas kerjanya dimensi lewamah, ya. Yaitu suka mencari kambing hitam untuk disesali, untuk dicela. Padahal setan saja tak bisa dikambing hitamkan. padahal dirinya sendiri. Gak bisa. Berarti itu salah satu Selawamah. Sebuah dimensi yang suka mencari kambing. Enggak. Nyalakan batu. Jadi pada saat nanti pengadilan akhirat, ya kan? Terbukalah. Setan disalahkan. Setan sendiri nggak mau disalahkan. Ya salahlah dirimu sendiri. Gitu. Paham? Jadi orang yang dewasa itu adalah orang yang mau bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya, bukan nyalahin orang. Ini bukan nyalahin dikit-dikit nyalahin setan. Aduh, setan ini. Aduh, setan. Yang setan itu siapa sebenarnya gitu loh? Lampu gelap. Bukan. Nah. Jadi jangan nyalahin orang lain. Korekilah diri kita. Nggak bisa, cek Pak Wahyudi kieu, cek si Abang kieu. Nggak bisa. Apa yang saya sampaikan sudah jelas. Ya, apa yang saya sampaikan saya bertanggung jawab. Dan Aji sudah bertanggung jawab terhadap apa yang diterima. Jangan kayak malik ke saya. Gitu. Lakukan orang sana tuh kan.
mencari kambing hitam tuh kan. Iman kepada Allah, tapi diserahkannya sandaran imannya kepada orang yang lain. inti nggak? Itu loh. Ketika berhadapan sama Allah tuh fardi-fardi, masing-masing. Ingat. Memang yang bertanggung jawab sama iman kita siapa? Ya kita sendirilah. Gitu loh. Rasul itu kalaupun ada Rasul dia cuma perantara, kan enggak? Manusia nolong nafsu orang lain. Paling ada syafaat. Paling tinggi gitu. Nah ini yang harus kita kenali. Pas giliran baik, wah ini aing, ya kan? Ngejasa aing ya. Menang uing ya. Pas giliran jelek, menang batur. Kami hitamkan lagi. Ya. Kita bukan mau jelek-jelekin diri kita sendiri, bukan. Artinya ini kita harus kenal kan. Ada dimensi dalam diri kita seperti itu. Itu harus kita tahu. Dan kerap terjadi selama ini. HD menang uing, goreng menang batur gitu. Kan goblok itu. Namanya lawamah. Tempatkan dia dengan tepat. Kalau salah, salahlah kita. Jadi jangan akan orang lain. Paham?